Nah, saya di sini sebagai praktisi digital marketing. Nah, biasa membantu untuk para UMKM untuk go online karena sekarang kan kondisi sekarang pandemi ya. Nah, jadi saya membantu teman-teman di UMKM untuk mengupgrade scale up bisnisnya dari yang biasa offline, nah terus terjun ke online karena sekarang kondisi pandemi dan sangat sulit untuk istilahnya bersaing di pasaran. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan kemarin saya cerita flashback ke belakang. Nah, kebetulan saya juga ada namanya usaha cuci sepatu, namanya The Vinsus Care. Nah, kebetulan di IG-nya itu ya Umas Sepatu ya, yang biasa dikenal Umas Sepatu kalau di IG, Instagram seperti itu. Nah, kebetulan kita ada grup namanya Cuci Sepatu Indonesia. Nah, kebetulan di situ saya menerima banyak keluh kesah dari teman-teman cuci sepatu khususnya. Nah, karena sekarang banyak masalah sepi order dan lain sebagainya. Nah, di sini makanya saya berinisiatif membuat sesuatu gebrakan untuk membantu teman-teman para UMKM, istilahnya praktisi cuci sepatu untuk lebih grow bisnisnya seperti itu. Karena kebetulan saya ya alhamdulillah masih stabil dan terus meningkat untuk usaha cuci sepatunya karena saya dampingi dengan konsep digital marketing, cara pemasarannya. Nah, dan selanjutnya makanya saya menciptakan sebuah aplikasi yang insya Allah nanti ke depannya sangat bermanfaat untuk teman-teman. Nah, di sini saya mengangkat istilahnya membuat aplikasi ini karena saya melihat masalah awalnya seperti pendahulu kita ya, Grab sama Gojek. Nah, itu karena ada masalah dari kemacetan di Jakarta. Akhirnya mereka menciptakan sesuatu gebrakan yang luar biasa sampai sekarang luar biasa. Seluruh Indonesia udah kenal, bahkan di empat negara ya yang kita tahu. Thailand, istilahnya Vietnam, terus ada negara lain saya kurang hafal ya. Nah, di sini saya mengikuti pendahulu-pendahulu kita yang sudah ada. Nah, tapi ini kita berhubungan dengan cuci sepatu dan laundry kebetulan. Nah, cuci sepatu dan laundry. Nah, di sini saya singkat namanya Cupai, Cuci Sepatu Indonesia, karena ini milik Indonesia. Ya. Nah, sebelumnya saya bahas sedikit cerita untuk perkembangan industri di Indonesia, bahkan di dunia sekarang ya. Ini dulu ada namanya industri 1.0. Gas, tisu gas. Ada industri 1.0 yang mana kita tahu ada iklan TV, radio, media cetak, dan lain sebagainya, koran ya, seperti itu, media cetak, media cetak dan majalah seperti itu ya. Nah, itu sudah lama ditinggalkan. Memang masih ada, tapi tidak begitu ramai lagi seperti dahulu. Dahulu kita misalkan kita cari lowongan pekerjaan aja kita cari koran, kita beli koran segala macam. Nah, sekarang sudah beda. Nah, terus yang kedua, ada namanya meningkat lagi industri 2.0. 2.0 ini jadi menggunakan sosial media promo. Dulu dengan istilahnya BBM, kita pada saat Facebook baru mulai seperti itu kan, jadi dengan BBM juga dengan cara broadcast, dengan broadcast message seperti itu. Nah, itu sangat efektif. Tapi sekarang udah nggak efektif lagi dengan kita cara broadcast, misalkan kita promo, yuk ada cuci sepatu baru nih di kota misalkan di Jakarta atau di Bekasi atau misalkan di Kalimantan seperti itu. Nah, yang ada kita malah kalau misalkan kita broadcast seperti itu, seperti dahulu, seperti zaman industri 2.0, nah kita malah akan diblok nomor kita seperti itu ya. Nah, di 3.0 lebih canggih lagi sosial media promonya, cuman masih sama konsepnya, cuman nggak menggunakan seperti yang broadcast yang gila-gilaan lagi. Sudah tersistem seperti itu. Nah, selanjutnya ada namanya industri 4.0 yang kemarin sudah digadang-gadangkan di saat Presiden kita Jokowi ya, pas di awal dia naik. Nah, itu udah digadang-gadangkan memang industri akan berubah.
akan berubah dengan tadinya yang serba offline, serba istilahnya kita banyakin waktu, banyak ngabisin waktu untuk kesana kemari. Nah sekarang sudah lebih dimudahkan seperti itu. Nah selanjutnya untuk yang ke depan ini di 5 tahun ke depan ini ada namanya konsep perkembangan industri 5.0 yang sekarang sudah banyak dipraktekkan di negara-negara maju. Bahkan nanti di negara berkembang itu sudah akan mempersiapkan semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya kita siap nggak dengan perkembangan itu? Karena gimana? Di negara maju sudah banyak seperti pelayan restoran itu sudah digantikan dengan robot. Karena nanti pekerja-pekerja seperti di restoran itu sudah banyak dikurangin, atau di pabrik sekalipun, nah itu sudah banyak digunakan dengan digantikan para pekerjanya, para istilahnya karyawannya itu digantikan dengan robot. Nah, selanjutnya dari situ kita harus siap dong. Apa yang harus kita persiapkan? Yaitu satu, ilmu, yang kedua ya pengetahuan. Nah di situ ya, ilmu sama pengetahuan ini sebanding, sejalan. Yang penting kita mau terus belajar, mau terus update ilmu. Nah, insya Allah kita bisa bersaing sampai kapanpun. Nah, di situ. Nah, dampak wabah pandemi. Nah, di sini. Nah, selain itu kita juga melihat ya, kita habis ulang tahun, kita habis merayakan ulang tahun Corona di sini ya. Kebetulan kita nggak tahu tepatnya kapan, Februari atau Maret. Ada yang kemarin merayakannya Januari, ada yang Februari. Nah, sedangkan ada yang baru Maret ini dia merayakan ulang tahun, katanya Corona ini Maret. Nah, seperti itu. Dengan adanya protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk menghindari penyebaran virus. Nah, ini semakin membuat audiens, para calon konsumen kita untuk menghindari interaksi secara langsung. Nah, seperti itu ya. Menyebabkan menurunnya ketertarikan konsumen untuk melakukan kegiatan outdoor. Nah, seperti itu. Jadi, kita seminimal mungkin menghindari bertemu dengan orang lain. Memang nggak bakal dihindari, kita bakal ketemu orang lain. Misalkan kita ke mall, nggak bakal dihindari. Pasti kita mau ke mall, karena kita juga suntuk ya. Kalau misalkan di rumah terus, main handphone terus, online terus, kita nggak bakal, istilahnya nggak bisa, pikiran kita nggak bisa berkembang juga. Memang lebih enak itu offline daripada online. Tapi sebenarnya konsepnya sama aja, offline sama online sama aja. Nah, terus masyarakat saat ini lebih memilih untuk melakukan kegiatan apapun yang berbasis istilahnya contactless. Jadi istilahnya sedikit kontaknya, istilahnya cenderung tidak mau ketemu orang lain. Nah, seperti itu. Salah satunya adalah meningkatnya minat akan layanan konsumen yang berbasis online pada marketplace ataupun e-commerce. Nah, seperti itu ya. Masyarakat akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa harus keluar rumah. Nah, disitulah kemudahannya. Di saat misalkan kita seperti sekarang ya, misalkan kita lapar tengah malam, kita tinggal pesen dong. Ada namanya yang sekarang udah terkenal Gojek, GrabFood ya, GoFood. Nah, seperti itu kita tinggal klik, ngeluarin handphone, makanan udah datang. Nah, segampang itu, teman-teman. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka, perkembangan zaman itu mau nggak mau, suka nggak suka, perkembangan zaman itu akan terus meningkat, dan kita mau nggak mau, suka nggak suka ya harus mengikutinya. Kalau misalkan kita nggak mengikutinya, kita akan tergerus oleh zaman. Bukannya kita sok-sokan, wah ini banget nih, terlalu update gini. Enggak, justru kita mementingkan urusan yang sejengkal, perut kita ya, di situ ya, perut kita. Karena banyak sekali, hampir, contoh kalau saya di Kota Semarang ya, contoh persentase pengangguran di Kota Semarang itu sekarang meningkatnya luar biasa. Dulu di tahun 2017 itu sudah menurun sekitar 8%. Nah, sekarang di saat pandemi itu meningkat lagi sampai menyentuh angka 12%. Nah, di situ. Nah, itu kan yang pusing siapa? Nah, di situ yang pusing siapa? Jadi kita mau nggak mau harus istilahnya mengupgrade ilmu kita ya, di situ ya. Oke.
Nah, di sini ada ya contohnya dampak besar perkembangan teknologi. Nah, dulu kita tahu ya zaman old school-nya. Nah, di sini ada zaman new school. Kalau dulu istilahnya kita kalau mau beli pakaian, beli baju ya, kita ke toko pakaian, ke butik, ke mall, seperti itu. Wajib itu, pokoknya wajib. Nah, sekarang dengan serba mudah, dengan segala kemudahan, di sini ada sekarang namanya Shopee. Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain sebagainya. Itu banyak banget. Nah, kita tinggal klik pakaian yang kita inginkan, udah datang. Nah, itu kan. Nah, terus dulu hotel, pengusaha hotel itu harus punya uang banyak ya. Harus punya uang banyak. Punya uang banyak karena harus punya lahannya, terus bangunannya, gedungnya segala macam, harus punya karyawan segala macam. Nah, itu nggak cukup uang sedikit. Pengusaha hotel dulu kaya-kaya. Kalau kaya dia nggak bisa punya hotel. Nah, kalau sekarang punya aplikasi pergi-pergi sama Traveloka aja dia nggak punya hotel, tapi orang bisa pesan reservasi penginapan di sana semua. Seperti itu. Dan memudahkan konsumen. Dulu orang kalau mau nginep hotel harus ke hotelnya atau nelpon hotelnya dulu. Nah, seperti itu, harus ke hotelnya. Nah, sekarang walaupun kita belum sampai tempat, nah kita udah bisa reservasi hotel tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini ada namanya pasar tradisional ya, buah-buahan dan sayuran. Nah, sekarang sudah ada namanya Happy Fresh. Happy Fresh ini marketplace yang menyediakan buah-buahan dan sayuran segar yang siap dikirim ke rumah kita. Nah, seperti itu. Nah, dulu juga ada namanya taksi, sekarang masih ada sampai sekarang. Tapi mereka sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang sudah ada Gojek dan Grab. Nah, itulah kemudahan-kemudahan yang karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan teknologi. Mau nggak mau, suka nggak suka. Contoh, misalkan kita punya ego tinggi, ngapain saya repot-repot gitu, mau update ilmu, istilahnya ikut belajar, atau misalkan salah satu teman-teman di sini ikut webinar malam ini deh. Ngapain sih saya ikut itu? Nah, Nokia dulu dia tetap kekeh dengan egonya, dengan istilahnya OS Symbian-nya, akhirnya tergerus oleh zaman karena ada perkembangan namanya ada Android. Nah, Nokia kira Symbian itu udah paling jago, makanya dia nggak mau mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya dia tergerus oleh zaman, tergerus oleh perkembangan, akhirnya dia nggak bisa apa-apa sampai sekarang. Dan mau menyusulnya pun sampai sekarang nggak bakal bisa, mau gimana pun. Karena kita tahu dulu kan handphone yang kecil ya, handphone yang kecil 3315 dulu saya punya ya, itu handphone 3310, itu handphone sejuta umat ya. Nah, pasti teman-teman pasti tahu semua ya. Nah, itu terkenal banget. Nah, tapi sekarang siapa yang sangka Nokia sebesar itu bisa ambruk. Sama juga BBM, BlackBerry, itu bisa ambruk karena apa? Egonya terlalu besar, karena tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini, akhirnya dengan kondisi-kondisi tersebut, akhirnya saya berinisiatif lah menciptakan sebuah terobosan untuk membantu teman-teman, karena ini salah satu juga banyak teman-teman saya istilahnya mengeluh, bro, ini gimana sih sekarang usaha gini, pandemi itu belum tahu kita kapan selesainya, bro. Nah, seperti itu. Saya jawab, pandemi itu belum tahu kita mau selesainya kapan, mau dia ulang tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan sekarang variannya lebih banyak kan. Nah, itu. Nah, dengan adanya kondisi sekarang, itu mempengaruhi perilaku dari audien kita, dari konsumen kita. Nah, makanya kenapa alasan saya ada 3 alasan kuat istilahnya yang saya bisa membuat aplikasi cuci sepatu Indonesia ini. Nah, yang pertama adalah masalah sosial. Masalah sosial salah satunya yaitu yang tadi yang banyak surhat ke saya. Jadi istilahnya, bro, ini gimana nih kita sekarang kondisi, karena dengan masalah keuangan, rumah tangga, urusan perut itu bakal kacau. Keluarga itu bakal kacau, bisa hutang sana sini, bisa berantem, bisa cerai yang rumah tangga. Pokoknya banyak masalah sosial dari keadaan sekarang ini. Nah, kita nggak bisa istilahnya menolak hal itu,
Karena memang keadaannya seperti itu, siapapun, kayak Indonesia aja sudah keluar duit banyak ya untuk membeli vaksin, itu belum tentu itu bermanfaat, itu belum tentu juga istilahnya istilahnya bisa menghentikan semua masalah. Nah itu makanya masalah sosial ini yang paling penting, sangat pelik. Nah selanjutnya yang kedua, masalah ekonomi. Dari sosial ke ekonomi, akhirnya perekonomian Indonesia, karena UMKM Indonesia itu pada jeblok, pada bangkrut dan pada tutup, akhirnya ekonomi Indonesia juga ikut-ikutan jeblok. Hanya Indonesia memang, seluruh dunia, hampir seluruh dunia, hampir separuh dunia itu negara pada ekonominya pada jeblok semua. Nah di situ. Nah selanjutnya masalah perkembangan zaman dan teknologi. Nah mau nggak mau kita ambil hikmahnya. Jadi semua masalah itu ada hikmahnya. Tergantung kita mindsetnya. Apapun masalahnya kita bisa mengambil peluang di situ. Nah contoh kayak sekarang misalkan lagi musim hujan, musim banjir. Nah banyak peluang istilahnya kayak kita khususnya di cuci sepatu, cuci baju, laundry segala macam. Nah itu banyak dibutuhkan. Kenapa? Istilahnya alam kondisinya mendung terus, awan mendung terus tiap hari, hujan, banjir segala macam. Nah itu banyak kondisi-kondisi seperti itu di masyarakat. Nah itu market kita sangat luas. Dan kenapa saya juga serius di cuci sepatu? Ini sebagai gambaran teman-teman juga ya. Karena market kita itu luas banget cuci sepatu. Market kita itu luas banget. Kenapa bisa luas banget? Ya hampir setiap orang itu punya sepatu. Bener nggak? Bener kan? Semua orang itu punya sepatu. Cuma yang kekurangannya banyak yang belum tahu adanya cuci sepatu. Ada cuci sepatu yang secara dengan teknik yang lebih bagus seperti itu, atau misalnya cuci sepatu premium seperti itu, nggak seperti cuci biasa yang mereka cuci di rumah, dijemur, disikat, nah seperti itu, direndam. Nah itu makanya kita salah satunya kita yang tugas kita sebagai praktisi, kita mengedukasi mereka dengan oh ini loh cuci sepatu ini seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Nah perawatan sepatu, karena sekarang juga tahu sendiri orang Indonesia kan istilahnya konsumtif ya, jadi banyak barang-barang mewah yang butuh perawatan. Nah itu sangat luar biasa. Saya pernah ya waktu itu ada istilahnya yang nyuci tas bermerek, sepatu bermerek Hermes, itu saya sampai ketok mereka itu sampai satu tas itu bisa 500.000 sampai 700.000. Nah seperti itu dalam satu hari. Nah begitu. Nah itu kan kita nggak tahu. Nah kalau kita misalkan memberikan pelayanan yang memuaskan buat mereka, ya mereka nggak sungkan-sungkan untuk misalnya referensi dan jadi langganan. Nah seperti itu. Makanya kenapa saya istilahnya serius sampai saya membuat aplikasi ini, karena target market dari cuci sepatu itu sangat luas banget, karena semua orang punya sepatu, titik. Nah, kalau orang beli sepatu itu macam-macam ya, beli sepatu. Tapi setelah sepatu itu dibeli dan pasti kan perlu perawatan. Nah, tugas kita di situ. Makanya teman-teman harus fokus. Nah, makanya salah satunya saya menciptakan aplikasi ini. Nah, di sini strategi perang cupai. Nah, di sini kan strategi yang akan saya lakukan nanti di saat aplikasi ini sudah meluncur. Nanti teman-teman, nanti saya kasih linknya untuk download yang versi betanya dulu, karena sekarang lagi di Google Play, lagi diregistrasi ya, lagi sama Google, pihak Google. Nanti teman-teman saya kasih link untuk tester lah, untuk tester teman-teman daftar sebagai mitra. Nah di sini strategi perang cupai. Nah, dengan yang pertama yaitu dengan memangkas sistem funneling. Nah, di sini. Nah, sistem funneling teman-teman sebelumnya yang belum tahu ya, funneling itu istilahnya kita mencari traffic, mencari market. Misalkan kita buka toko store cuci sepatu kita di pinggir jalan. Nah, traffic itu kan orang yang lewat ya. Nah, gimana caranya supaya orang yang lewat itu masuk ke store kita? Nah, seperti itu. Contoh, ini store, ini jalan. Jadi orang color kilir seperti itu kan. Orang color kilir. Nah, gimana caranya orang yang color kilir itu nyangkut ke store kita?
Nah, kan teman-teman banyak yang udah ada sih yang beberapa teman-teman dari Cuci Sepatu Indonesia ini yang mereka iklan sendiri di Facebook, Facebook Ads, IG Ads. Pernah saya juga istilahnya memberi materi seperti itu ke teman-teman, gimana caranya kita menjangkau dengan strategi Facebook Ads, IG Ads. Nah itu pasti mengeluarkan biaya besar. Minimal teman-teman mengeluarkan biaya untuk iklan. Karena Facebook sekarang, apalagi sekarang ada pajaknya ya, itu lebih ini, dan sekarang lebih ketat lagi Facebook. Nah, ini yang pertama, kita memangkas sistem funneling tersebut. Jadi teman-teman udah nggak pusing lagi. Misalkan nanti, ini harus ngiklan nih supaya banyak marketnya. Itu sudah tenang aja teman-teman. Jadi pihak dari Cuci Sepatu Indonesia itu sudah mengiklankan di daerah masing teman-teman. Jadi di daerah teman-teman masing-masing. Misalkan di Bandung seputaran. Nanti mereka masing-masing si user yang sudah mendownload, sudah punya aplikasi cuci sepatu, itu akan di sekitar mereka ada. Nah seperti itu. Jadi nggak takut misalkan kita misalkan ada kompetitor, misalkan ada saingan, misalkan di daerah A ada cuci sepatu bintang Susker gitu kan. Nah tiba-tiba dia pas buka aplikasi yang terlihat ya bintang Susker karena terdekat di wilayah mereka. Nah di situ. Nah itu nanti tiap hari Cuci Sepatu Indonesia itu iklankan. Jadi teman-teman akan hilang tuh biaya iklan teman-teman masing-masing yang biasa untuk post. Mending kan istilahnya untuk bisa nambah gaji karyawan atau bisa menambah profit teman-teman kan dari situ. Nah terus selanjutnya yang kedua itu menjangkau market lebih luas. Nah menjangkau market lebih luas ini kenapa? Dari orang-orang yang awalnya nggak tahu cuci sepatu, guys, contoh ambil sepatu yang bersih. Nah, contoh misalkan ada konsumen, user yang awalnya belum tahu nih ada cuci sepatu. Banyak loh, sebenarnya banyak. Karena saya sering menemukan orang di saat nanya, usaha saya apa cuci sepatu? Loh, emang cuci sepatu gimana? Disikat, direndam gitu segala. Nah, itu kita butuh mengedukasi mereka. Nah, makanya dengan strategi market ini, jadi kadang orang ngeluh kan, sepatu saya mau cuci di mana? Nah, seperti itu kan, ini saya bawa contoh sepatu yang dikerjakan ya. Nah, jadi tugas dari Cuci Sepatu Indonesia untuk mengedukasi audien dan calon audien yang belum tahu adanya namanya cuci sepatu premium atau perawatan sepatu, bahkan istilahnya mengedukasi gimana nih cara merawat sepatu yang benar. Nah nanti itu tugas dari Cuci Sepatu Indonesia. Jadi teman-teman pekerjaannya istilahnya bisnis sudah terbantu, sangat terbantu. Nah di situ makanya memang visi dari Cuci Sepatu Indonesia yaitu membantu para UMKM cuci sepatu dan laundry khususnya untuk lebih bisa grow dan bersaing di pasaran. Nah, seperti itu dan bisa dikenal di Indonesia. Nah, terus yang ketiga, menjaring konsumen baru dengan mengenalkan layanan. Nah, itu tadi. Jadi istilahnya kita tinggal tonjolkan layanan kita aja. Apa nih layanan kita seperti itu. Jadi tugasnya tadi kan Cuci Sepatu Indonesia mengedukasi segala macam. Jadi menjaring konsumen baru yang belum tahu, yang bisa nanti misalkan yang anak-anak sekolah, yang di kantor, bahkan saya pernah ya dapat konsumen itu di Pemda. Nah itu satu kantor itu belum tahu semua, sama di rumah sakit ya, belum tahu semua. Di saat saya ada promo, nah mereka yang satu orang mencuci sekaligus 5 pasang. Akhirnya dia mereferensikan karena hasilnya lebih bersih dari mereka cuci sendiri. Nah di situ akhirnya mereferensikan. Nah akhirnya saya datang dan mengedukasi. Nah begitu. Jadi itulah tugas kita nanti Cuci Sepatu Indonesia untuk membantu bisnis teman-teman. Nah selanjutnya yang keempat ya, memberikan banyak keuntungan bagi konsumen maupun mitra. Nah keuntungannya apa untuk istilahnya mitra? Salah satu tadi ya, cost-nya lebih ringan. Jadi membuang kos-kos iklan. Nah begitu. Jadi tugas Cuci Sepatu Indonesia semua mengiklankan usaha teman-teman. Jadi nanti kita ada namanya seperti sosmednya lah. Kita ada seperti sosmednya, ada iklannya. Nah begitu. Nah terus
Uh, keuntungan yang kedua, teman-teman, yaitu banyak istilahnya untuk dari menekan cost. Selanjutnya di sini ada jaringan kemitraan. Jaringan kemitraan di sini kita ada namanya sistem poin. Sistem poin seperti sama seperti nanti Gojek dan Grab ya, seperti itu. Nah, itu nanti ada sistem poinnya. Nanti saya gambarkan di pertemuan berikutnya ya, atau di grup nanti. Karena itu lagi di konsep. Karena yang di beta ini, di aplikasi yang di beta ini masih yang belum kompleks banget. Yang penting bisa transaksi, bisa terjangkau konsumen seperti itu. Sebentar, saya minum dulu ya. Nah, selanjutnya keuntungan untuk bagi konsumen, mereka bisa mengenal cuci sepatu teman-teman dan di situ. Nah, selanjutnya mereka bisa istilahnya menerima layanan bisa dari rumah dan hanya dalam satu genggaman. Nah, teman-teman juga transaksi genggaman. Nah, di situ. Jadi istilahnya semua aman. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kemudahan menggunakan aplikasi cuci sepatu. Nah, tadi udah saya jelaskan di awal ya. Mitra mendapatkan traffic gratis yang dikontrol oleh Cupai. Jadi nggak perlu repot istilahnya mencari traffic. Nanti misalkan langganan yang lama bisa di-share link aplikasinya, seperti kita nge-share aplikasi GoFood, nah seperti itu kan. Nah, tidak repot membayar biaya iklan budget yang begitu besar. Lebih mudah menjangkau customer dan pelanggan dengan menggunakan aplikasi. Lebih bisa mengekspos keunggulan layanan dan layanan mitra. Nah, di situ. Jadi teman-teman tinggal beradu layanan saja. Biasanya kan layanannya antar jemput gratis. Misalkan nanti teman-teman ada konsepnya istilahnya delivery order ya, delivery order free. Misalkan radius 5 kilo. Nah, radius lebih dari 5 kilo itu misalkan ditambah 5.000. Seperti kalau saya seperti itu ya. Radius 5 kilo itu free. Misalnya lebih dari 5 kilo kita ditambah 5.000. Seperti itu, nggak masalah. Nah, selanjutnya misalkan ada bonus atau ada yang lainnya, itu tergantung dari layanan teman-teman sendiri ya. Nah, selanjutnya, kemudahan menggunakan Cupai, aplikasi Cupai untuk user, pelanggan dengan gampang mencari layanan cuci sepatu atau laundry terdekat. Jadi mereka dengan gampangnya ketemu, oh ini misalkan bintang Susker ada di sini. Oh ternyata ada. Nah, terus ada laundry. Jadi mereka nggak pusing harus ke kota. Karena biasanya kalau sekarang ini, wah saya nyuci sepatu nih langganan di mall nih. Padahal kan sama aja. Kadang istilahnya yang di mall itu lebih layanannya kurang karena kurang ramah. Nah, seperti itu. Karena kita berhubungan dengan konsumen itu tergantung layanan. Jadi teman-teman nanti saya juga akan rutin nanti melakukan webinar untuk istilahnya memberi pengetahuan untuk cara melayani konsumen dengan baik segala macam. Nah, kebetulan saya sambil cerita juga, cuci sepatu saya itu alhamdulillah baru buka, tapi alhamdulillah sudah banyak dikenal dan banyak resellernya dan begitu ya. Nah, terus untuk user transaksi juga terjamin. Nah, transaksi juga terjamin karena kita ada namanya di bawah naungan PT, yang kebetulan PT saya sendiri, nah itu PT Lentera Dwijaya. Nah, PT Lentera Dwijaya ini akan bekerja sama dengan mitra bank, yang nantinya akan ada namanya seperti GoPay sama Oppo, seperti itu. Nah, makanya itu menjamin konsumen, oh ini transaksi terjamin, jadi lebih aman, begitu. Karena semua data kita lengkap, seperti itu ya. Karena di badan hukum. Selanjutnya, konsumen lebih teliti mencari referensi yang lebih baik. Dan untuk memicu mitra lebih baik lagi menggunakan layanan. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya, supaya konsumen ini tahu, oh ini referensi cuci sepatu yang bagus. Terus ini cuci sepatu yang jelek. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman juga selain itu untuk belajar, untuk meningkatkan kualitas layanan teman-teman supaya bisa bersaing dengan yang lain. Nah, begitu. Jadi teman-teman nggak akan rugi, ya, nggak akan rugi. Nah ini. Nah, selanjutnya benefit menggunakan Cupai. Nah, itu tadi ya, hampir sama yang sudah saya jelaskan, yaitu cost lebih rendah,
Jadi istilahnya biaya iklan segala macam udah terpangkas lah semuanya. Nah terus mitra berpeluang membuka cabang lebih dari satu. Nah ini nanti yang akan saya jelaskan nanti di kemudian hari di pertemuan berikutnya. Jadi teman-teman itu berpeluang membuka cabang di kota-kota lain juga. Seperti itu, karena seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, seperti jadi saya membuka cabang di kota-kota lain dengan ada konsepnya. Nah, nanti itu nggak masalah. Istilahnya nanti akan saya share semuanya. Jadi teman-teman juga berpeluang seperti itu. Kan kita ada namanya peribahasa ya, jangan pernah menaruh telur dalam satu kantung ya. Jadi pecah, jatuh kantung sana, itu pecah semua telurnya. Misalkan kita banyak kantungnya kan banyak income, nah seperti itu. Jadi teman-teman bisa membuka cabang, berpeluang membuka cabang di situ. Nanti ada konsepnya, nanti saya berikan. Nah itu selanjutnya mitra mudah menjual produk layaknya marketplace dan target market yang sudah jelas. Nah di sini, jadi selain adanya cuci sepatu dan layanan laundry baju, nah di aplikasi Cupai ini ada namanya marketplace-nya seperti Shopee dan Tokopedia. Jadi teman-teman nggak perlu repot. Misalkan teman-teman yang punya jualan cleaner, jualan perlengkapan cuci sepatu, perlengkapan laundry segala macam. Nah itu teman-teman bisa menjualnya di situ. Karena apa? Seperti kita misalnya menjual cleaner ya, menjual cleaner di misalnya menjual handphone di marketplace kan, di Shopee. Nah orang yang ke Shopee nggak hanya mencari handphone loh. Jadi mereka bisa mencari baju, bisa mencari souvenir, bisa mencari yang lain. Nah, seperti itu. Tapi, orang yang sudah tertarget punya aplikasi Cupai, nah mereka pasti mencari cleaner, pasti mencari sepatu, mencari baju istilahnya baju olahraga, seperti itu. Jadi, nanti konsepnya seperti itu. Jadi, yang sudah ada, marketplace-nya udah ada. Jadi, nanti teman-teman bisa coba sendiri, yang punya jualan, teman-teman bisa jualan di situ. Jadi, nah, konsumennya juga sudah tertarget. Oh, ini khusus sepatu nih. Jadi teman-teman misalkan punya toko sepatu, misalkan ada teman yang punya toko sepatu, bisa diajak join jadi mitra. Jadi ada kemitraan. Nggak masalah kita sekarang berapa orang sih di sini. Nah, jadi sama kayak Gojek dulu kan. Dulu juga Gojek juga sebentar ya, istilahnya yang pertama 5 orang. Sekarang berbondong-bondong orang hampir seluruh Indonesia pengen jadi mitranya Gojek. Nggak masalah kalau saya seperti itu, nggak masalah. Jadi istilahnya kayak teman-teman di sini yang hanya ikut sekitar orang 9-10 ya di sini pesertanya, nggak masalah, yang mau aja, karena kemajuan zaman itu tergantung kita ya. Istilahnya kayak contoh si Mark Zuckerberg itu dia pengen buat Facebook itu ngajak 5 temannya, tapi yang cuma ikut berapa? 2. Nah yang 3 nggak mau ikut. 2 inilah yang jadi sukses, nemenin dia sekarang sampai Facebook sesukses sekarang. Nah seperti itu. Jadi teman-teman ya yang pintar menangkap peluang, nah di situ akan sukses. Nah gitu ya. Nah selanjutnya semua transaksi dan layanan sudah dalam satu genggaman. Jadi teman-teman udah aman, semua usaha teman-teman bisa dikontrol. Jadi misalkan ada yang karyawannya seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengontrol transaksinya seperti itu. Jadi semuanya udah aman, gitu. Nah sekarang mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebelum nanti saya contohkan secara videonya bagaimana aplikasinya. Nah kita buka tanya jawab dulu ya. Kita buka tanya jawab dulu. Nah di sini mungkin ada yang mau tanya. Bisa buka mic-nya, nggak apa-apa, open mic. Nah ini sembari saya ambil file video. Oke. Gimana? Mungkin ada yang belum jelas, ada yang mau bertanya. Silakan. Sambil saya cari filenya dulu sebentar ya.
Gimana, ada yang mau bertanya? Nah, ini saya akan share video cuplikan. Nanti teman-teman yang mau mencoba aplikasinya, mohon isi form lagi ya. Nanti saya kirimkan nih link untuk download versi betanya. Jadi teman-teman bisa coba, bisa merasakan sensasinya seperti apa menggunakan aplikasi cuci sepatu ya. Nah, ini itu tampilannya. Dengan Cupai kalian bisa dimudahkan untuk memesankan jasa cuci sepatu. Nah, bila tertarik kalian dapat bergabung jadi Cupai ya. Konsumen juga dimudahkan untuk pemesanan jasa dan pembelian barang. Nah, di situ ada seperti prosesnya, lanjut belanja. Nah, itu ada marketplace-nya ya. Ada pengiriman juga, JNT, JNE. Nanti akan ditambah dengan. Nah, itu tampilan-tampilan. Nah, tidak hanya cuci sepatu, bisa menjual barang berkaitan dengan fashion, seperti itu ya. Nah, ini contoh yang jual sepatu, jadi beli sepatu kita. Oke. Gimana? Ada yang ditanyakan? Nanti Om, mau bertanya ya? Om. Ya boleh silakan. Namanya dulu perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Rifki dari Purwokerto Om. Gimana Mas? Ingin bertanya, kalau untuk aplikasi itu sendiri dari konsumen harus mendownload atau gimana Om? Dari konsumennya sendiri. Nanti konsumen seperti Gojek, seperti Grab, nanti udah tersedia di Play Store. Jadi makanya nanti gini. Jadi tugas cuci sepatu Indonesia yang mengiklankan ke seluruh warga negara Indonesia supaya mereka ini loh ada layanan baru supaya mereka ini ada aplikasi baru dan harus download di handphone mereka masing-masing. Karena sekarang udah proses ke Google Play Store ya, ke Play Store itu tinggal diverifikasi aja. Jadi tinggal nanti makanya untuk teman-teman bisa di test drive dulu nanti yang di misalkan di Purwokerto tadi ya. Nanti jangan takut, nanti istilahnya ada iklan ke Purwokerto itu untuk masyarakatnya bisa download aplikasi tersebut. Tapi dengan edukasi juga, makanya nanti tugas kita semuanya. Jadi teman-teman udah dimudahkan semuanya seperti itu. Jadi mereka tinggal download di Play Store. Jadi nanti udah ada seperti itu. Kira-kira begitu. Baik, Om. Terima kasih. Ya, mungkin yang lain ada yang bertanya. Nah ini kan saya tunjukin live-nya ya. Nah ini ada namanya kelihatan nggak? Ya. Nah ini ada namanya Mitra. Nah terus ini Cupai. Nah ini mitranya seperti ini. Nah ini aplikasinya. Ini versi betanya. Nanti teman-teman yang mengisi biodata bisa saya kasih linknya nanti. Saya kasih linknya untuk teman-teman coba dan registrasi untuk mendaftar sebagai mitra dulu, begitu. Oke, boleh open mic aja, Mas siapa ini? DSC ya, DSC Rawamangun. Nah begini, jadi kita ada, mau tanya Om, nanti pembayarannya tetap langsung ke toko atau melalui aplikasi. Nah begini, jadi ada dua sistem pembayaran.
ada 2 sistem pembayaran yang di sini yang diterapkan di aplikasi ya. Jadi, yang pertama, konsumen bisa langsung bayar ke toko dengan transfer atau dengan cash seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, misalkan konsumen bisa membayar dengan via aplikasi. Nah, yang sudah ditanggung jawab oleh PT Lentera Dwi Jaya. Nah, yang udah ditanggung jawabi oleh Cuci Sepatu Indonesia. Karena makanya nanti di saat registrasi teman-teman sebagai mitra itu mengirimkan nomor rekening untuk withdraw. Jadi seperti saldo teman-teman itu bisa ditarik untuk ini penghasilan saya hari ini, nah besok langsung ditransfer. Nah, seperti itu. Nah, hari ini, nah besok langsung ditransfer. Seperti itu. Jadi istilahnya langsung live seperti kayak konsepnya sama seperti mitra-mitra GrabFood ya. Misalkan transaksi hari ini, nah besok langsung masuk ke rekening kan. Nah, begitu. Jadi konsepnya seperti itu. Tapi ada yang bisa, jadi kita nggak hanya di aplikasi saja, jadi kita bisa 2 konsep. Jadi yang pertama langsung ke toko, yang kedua dengan menggunakan aplikasi. Nah, seperti itu. Yang pasti kita udah ada jaminan karena udah berbadan hukum, insya Allah kita lebih bisa menjamin lah untuk kenyamanan konsumen, pembayaran, dan mitra sebagai pelaku bisnisnya ya. Jadi untuk pembayaran tersebut. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah nanti dan kedepannya makanya tadi kedepannya akan dikembangkan seperti kita akan ada namanya GoPay dan OPPO-nya, tapi kita beda namanya khusus Cupai. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin itu jawabannya. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Halo. Ya. Halo. Ya, halo. Selamat malam. Ya, malam. Mas, Iya, salam kenal dari HD Mas Bekasi. HD. Oh iya HD. Mau tanya ini, kalau untuk tarifnya itu per region flat atau gimana ya? Tarif cleanernya, jasa cuci sepatunya. Misalkan setiap kota kan pasti beda-beda Oh tuh. iya. Gini. Udah itu aja. Apa ada yang lain? Mungkin untuk sementara sih itu dulu. Terima kasih Mas. Gitu. Nah, untuk tarif kita sama seperti konsepnya. Mungkin teman-teman pernah punya merchant GrabFood ya, atau GoFood gitu kan. Jadi tarif itu yang menentukan teman-teman sendiri yang punya aplikasi. Karena saya tahu istilahnya teman-teman kayak di Bandung, Jakarta itu harga di Semarang, di Jakarta, di Bandung itu beda-beda. Dan mereka pun punya layanan masing-masing, promo. Nanti teman-teman punya hak sebagai mitra itu punya menentukan harga, menambah produk. Istilahnya misalkan ada layanan deep cleaning atau misalkan fast clean, terus ada promo misalnya bulan ini ada promo. Nah, teman-teman bisa. Jadi istilahnya teman-teman bisa edit sendiri, bisa istilahnya masukin nama barangnya sendiri dan foto-fotonya lebih menarik. Nah, itu nanti teman-teman sudah dimudahkan seperti itu. Jadi kalau masalah harga, tarifnya itu teman-teman menyesuaikan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, begitu. Jadi lebih gampang. Karena kalau misalkan saya menentukan dari Cupai, ya kan nggak bakal sama ya, seperti itu kan. Teman-teman bakal rugi. Nah, jadi tergantung teman-teman tarifnya yang sekarang dipakai. Nah, itu nanti teman-teman ya aplikasikan aja. Nah, begitu. Mungkin bisa lebih mahal atau misalnya lebih murah. Misalnya biasanya kalau di aplikasi kan lebih mahal karena layanan ya. Mereka gampang dan istilahnya lebih mudah menjangkau. Nah, begitu ya. Nah, mungkin itu jawabannya untuk Mas HD. HD mungkin ya, kayak orang Sunda ya namanya. HD. Nah, kira-kira begitu. Ada lagi? Misi Kak. Siap. Halo. Ya, halo. Saya dari Beni dari Kalimantan Kaltim. Wah, salam kenal Abang. Ya, Abang salam kakak kenal, biasanya kalau Kalimantan Abang kakak biasanya. Saya mau nanya nih Bang. Ya, gimana? Aplikasinya itu sementara tersedia buat Android aja atau tersedia langsung di iOS juga buat iPhone gitu? Kalau untuk terus ada lagi nggak? Itu aja. Itu aja sementara. Makasih gitu. Kak. Nah, gini ya, karena kita sekarang kan lagi versi beta ya. Nah, kita masih tersedia untuk Android dulu. Nah, begitu karena apa? Kita mau
test market dan istilahnya meningkatkan pelayanan. Karena dulu juga sama, kita nggak mau gegabah langsung jebret ke iPhone ya, ke iOS, karena kalau salah satu biaya cost-nya lebih besar. Kalau untuk kita upload ke iOS itu biayanya lebih besar. Nah terus yang kedua memang untuk aplikasinya juga berbeda. Jadi kita ada nanti kita ada bertahap. Jadi misalkan Android sudah meluncur dan konsumen sudah banyak, istilahnya dalam waktu dekat, nggak nyampe istilahnya berbulan-bulan, nggak lama. Cuman kita melihat market dulu di awal nih, gimana teman-teman istilahnya sebagai mitra mendukung seperti itu ya. Jadi istilahnya kita melihat itu juga. Jadi nggak semata-mata kita langsung meluncurkan ke iOS seperti itu, karena memang resiko ke iOS salah satunya di Indonesia masih termasuk jarang untuk pengguna iOS begitu ya, kecuali kayak di Amerika karena pusatnya ya seperti itu. Memang kalau di Indonesia hampir 90% itu pengguna Android. Nah begitu, walaupun mereka punya iOS, mereka pasti punya Android. Nah begitu, makanya kita jangan melihat market yang besar dulu, yang tinggi, middle up ya, karena iOS kan middle up ya seperti itu. Nah kita lihat ke yang ke halo. Nah kita melihat yang target marketnya yang luas dulu. Android ini kan luas, yang punya Android itu banyak. Nah seperti itu. Jadi kita lari ke situ dulu aja. Nah nanti kedepannya insya Allah memang sudah direncanakan pasti akan ke iOS juga. Nah begitu. Gimana? Nah, ini ada Bang Jordan dari Bekasi ya? Bukan ya? Ada yang lain? Halo, tes. Halo, ya. Dari siapa? Dari Putra, Om. Oh iya, silakan Om. Salam kenal, Om Putra. Ya, kenal Om. Dari mana Om? Dari mana Om? Dari Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur di mana? Saya dulu di Jakarta Timur juga, Om. Iya. Oh, di mananya tuh, Om? Saya di Pondok Gede. Oh, gitu. Nggak beda jauh deketnya. Saya di Jatinegara. Oh, iya. Iya. Sekarang saya di Semarang. Oke, silakan. Mau nanya ini Om, apa perlu nanti pas aplikasi Cupai udah rilis, apa perlu kita semua yang mau gabung perlu NIB atau NPWP atau seperti layaknya UMKM yang diakuin pemerintah, Om? Kalau itu gini loh, kalau untuk masalah itu nanti itu hak teman-teman ya. Kalau misalkan untuk bergabung di mitra ini kita nggak perlu, karena semua pajak itu dari Cupai semua yang menanggung. Nah seperti itu. Jadi istilahnya, jadi untuk urusan pajak makanya nanti kita ada namanya konsepnya seperti GrabFood ya. Kalau GrabFood itu kan ada pemotongan biaya dengan mitra sebesar 25% sampai 30% ya, kalau nggak salah ya. Nah di sini Cupai ini kita hanya apapun transaksinya, karena kan kenapa kita ada pemotongan biaya itu cuman hanya sebesar 5%. 5% itu dari apapun transaksinya, itu sangat kecil sekali, karena saya tahu lah istilahnya pendapatan dari cuci sepatu itu seperti apa, dari cleaner segala macam dan konsepnya seperti apa. Nah saya tahu, makanya nggak terlalu besar, saya juga ingin membantu teman-teman. Nah 5% itu yang digunakan nanti untuk pajak, untuk iklan teman-teman, jadi istilahnya nggak perlu istilahnya ngiklan lagi di Facebook atau di mana. Nah nanti itu untuk biaya iklan digunakan untuk teman-teman lagi. Jadi biaya yang 5% tadi dipotong, itu nanti digunakan untuk teman-teman lagi. Jadi subsidi silang. Jadi saya hanya menyediakan layanan dengan visi membantu UMKM teman-teman. Nah di situ jadi kita hanya memotong saldo 5% setiap transaksi. Nah itu berapapun jumlah transaksinya seperti itu. Jadi hanya 5%. Nah itu sangat kecil sekali kalau untuk jasa cuci sepatu ya. Saya istilahnya praktisi cuci sepatu juga gitu. Nah jadi teman-teman nggak perlu pakai NPWP, nggak perlu, misalkan yang belum ada ya. Kalau bagusnya sih kalau misalkan
untuk laporan teman-teman sendiri, karena sekarang kan kita wajib pajak ya. Bagusnya sih teman-teman sekarang udah punya NPWP masing-masing seperti itu. Jadi supaya kita taat pajak. Nah begitu. Jadi nanti untuk teman-teman semuanya lebih banyak ditanggung oleh Cupai. Nah begitu. Karena memang visi kita untuk membantu UMKM khususnya cuci sepatu dan laundry dan toko-toko sepatu, toko-toko perlengkapan, sikat, cleaner dan lain sebagainya seperti itu. Kira-kira begitu Mas Putra. Salam dari Jatinegara ya. Nah kira-kira ada lagi? Ada yang baru hadir, ada yang ini ya. Nanti ini kan acara ini saya record ya, nanti saya upload ke YouTube. Nanti teman-teman yang belum sempat lah, mungkin ada kesibukan lain karena kita masih di saat mungkin jam pulang kerja ya kalau di Jakarta ya. Saya dulu pernah di Jakarta juga pulang sampai rumah itu jam 9 ya. Nah mungkin nanti ada bisa nonton siaran ulangnya di YouTube, nanti saya kasih linknya ya. Begitu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Nanti saya kasih linknya di grup untuk pendaftaran yang mau coba aplikasinya yang versi beta. Ya. Halo, Mas. Ya, halo. Mas, mau ya. tanya lagi dong. AHD ya? AHD. Ya, mau. Ya. Tentang ini, Mas, marketplace. Gimana? Itu nanti sistemnya putus atau ada mediasinya gitu, kayak semacam breaker gitu. Maksudnya putus? Iya, misalkan nanti kan ada marketplace tuh. Kan si konsumen beli barang kita gitu. Nah itu pembayarannya seperti apa? Nah ini kan gini. Jadi kita untuk menghindari penipuan, khusus untuk marketplace, ini kita menggunakan ada namanya rekening bersama di Cupai. Karena kita Cupai kan di bawah payung hukum ya. Nah karena untuk menjamin kenyamanan konsumen untuk mengeluarkan uang. Nah, seperti itu. Jadi nggak langsung ke pembeli. Nah, di saat misalkan sama seperti marketplace lain, itu untuk mengurangi resiko setelah produk sampai atau misalnya sudah istilahnya konfirmasi produk sampai atau barang sampai, nah itu baru kita transferkan ke toko tersebut, ke mitra. Nah, di situ karena kita selain nggak hanya membuat itu, jadi kita riset juga ya. Jadi marketplace dulu kan kayak Shopee, Tokopedia itu bermasalah dengan bisa langsung bayar ke konsumen, bayar langsung ke toko. Nah itu kadang barang nggak nyampe. Nah di situ karena semua tanggung jawab nanti Cupai. Walaupun masalah apa-apa, nanti karena Cupai ini kan di bawah payung hukum ya. Jadi semuanya udah berbentuk PT dan insya Allah izinnya sudah lengkap. Makanya saya berani menanggung itu semua karena mudah-mudahan teman-teman juga bisa istilahnya berbisnis dengan santun. Nah seperti itu, jadi istilahnya nggak merugikan. Insya Allah biar berkah bisnisnya. Nah begitu. Jadi nanti untuk sistem pembayaran untuk yang khusus marketplace itu kan karena ada kadang kalau marketplace kan nggak bisa ada yang nggak COD kan, ada yang nggak bisa diantar jemput kan. Kadang ada yang di luar kota, jadi misalnya yang penjualnya di Jakarta, yang membelinya di Jogja, nah kan nggak mungkin ketemu kan. Nah di situ, jadi kita menjamin dengan pembayaran ada sistemnya kayak sistem titip. Jadi istilahnya pembayaran seperti virtual account lah. Virtual account cuman yang menanggung dari Cupai sendiri. Nah jadi konsumen tuh aman, dijamin uangnya. Walaupun nanti misalkan produk yang nggak nyampe, barang yang nggak nyampe, nah itu uang bisa kembali. Nah begitu kan, uang bisa kembali jadi aman. Insya Allah aman. Nah begitu. Nah kira-kira ada lagi AHD gimana? Wah ini tertarik juga, apa bisa jadi dropship juga kali ya Mas? Bisa juga. Nah makanya tadi, peluangnya gini. Jadi nah, tadi kan ada di slide ya. Tadi kan ada di slide itu kita di slide tadi saya jelaskan. Jadi teman-teman mitra itu berpeluang untuk membuka cabang. Nah maksudnya seperti itu. Jadi di marketplace teman-teman juga bisa jadi dropship, Nah terus di cuci sepatunya teman-teman juga bisa jadi dropship juga. Nanti konsepnya, sistemnya nanti akan saya
jabarkan semuanya nanti seperti itu. Jadi teman-teman bisa ada misalkan lebih dari satu kantong uang ya di situ, sumber penghasilan di situ, gitu. Nah nanti konsepnya nanti di pertemuan berikutnya nanti, karena nanti akan rutin setelah ini berjalan, ini akan maraton. Jadi saya akan rutin ada webinar terus untuk istilahnya teman-teman supaya gimana nih supaya enak bisnisnya lebih gampang jalannya seperti itu. Jadi insya Allah nanti saya terus akan mantau dan bimbing, nah begitu. Ada lagi kira-kira Mas Ade, AHD ya, AHD. Cukup dulu Mas. Makasih. Iya, kasih sama-sama. Yang lain gimana? Kira-kira yang lain teman-teman ada pertanyaan? Cukup atau ada pertanyaan lain lagi? Nanti saya kirimkan linknya di grup ya, di grup. Nanti linknya di grup untuk teman-teman daftar yang mau versi betanya. Jadi teman-teman bisa, nanti cara installnya teman-teman harus izinkan dulu aplikasi dari luar Play Store. Jadi kan biasanya kalau aplikasi belum ada di Play Store, nanti ada peringatan ya, aplikasi berbahaya atau sebenarnya nggak berbahaya, cuman nggak ada di Play Store. Nah seperti itu. Jadi teman-teman nanti izinkan dulu, di saat menginstalnya diizinkan untuk aplikasi lain, gitu ya. Karena takut nanti nggak bisa. Gimana? Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Saya tunggu pertanyaan nih. Ayo, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Oke, saya kira cukup ya. Mungkin karena teman-teman nanti ada kegiatan lain dan istilahnya ingin melanjutkan aktivitas lainnya seperti itu ya.